Ya, Hai English with Rangga, teman-teman. Seperti yang kita sudah ketahui, jadi salah satu bentuk ujian bahasa Inggris yang ada di dunia sekarang ini adalah IELTS, yang merupakan singkatan dari International English Language Testing System, yang menguji kemampuan teman-teman dalam hal reading, speaking, writing, and listening. Jadi, kita akan coba nih hari ini untuk membedah salah satu tugas reading ya untuk IELTS, yang dimana di dalamnya ada true, false, and not given. Meskipun memang masih banyak ya contoh-contoh atau konsep reading test lainnya yang mungkin kita bisa lihat di sini ya, ada matching information, ada short answer, ada table completion, ada matching headings. Tapi hari ini kita bakalan fokus di membedah soal yang merupakan bentuk true, false, and not given. Tentunya kalau true berarti dia sesuai dengan apa yang kita baca, kalau false tidak sesuai dengan apa yang kita baca, dan not given berarti informasinya tidak dibahas di dalam teks gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ada dua yang mau saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah kalau teman-teman mau ambil ujian IELTS ya, kemungkinan teman-teman akan mengambil kelas atau kursus persiapan IELTS atau yang kita ketahui dengan IELTS Preparation Course, yang dimana kursusnya itu fokus untuk membahas atau membedah soal-soal IELTS yang ada sebelumnya. Dan teman-teman perlu perhatikan juga kalau di IELTS Preparation Course itu bukan lagi waktu dimana teman-teman mempelajari bahasa Inggris dasar ya. Jadi supaya teman-teman nanti tidak buang-buang waktu atau tidak menghambat proses persiapan ujian IELTS-nya, ya teman-teman harus mengevaluasi atau menguji dirinya apakah kemampuan dasarnya dalam berbahasa Inggris sudah cukup bagus ya. Misal dalam hal grammar ya, dalam hal vocabulary dasar ya, struktur ya, macam-macam lah yang teman-teman harus uji terlebih dahulu supaya once again tidak menghambat proses persiapan untuk mengambil ujian IELTS-nya, karena lumayan untuk bayarnya aja itu udah jutaan ya, belum lagi nanti ujian IELTS-nya itu bisa sampai 3 jutaan juga. Dan kalau gagal atau kalau skornya nggak cukup, teman-teman harus ambil lagi ujian IELTS-nya dan bayar lagi dengan nominal yang sama. Jadi ya, so think about it, okay? That's one, okay? Dan yang kedua, ketika teman-teman mengambil IELTS Preparation Course, jangan kaget juga kalau memang teachernya itu tidak lagi mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu dasar dalam berbahasa Inggris kayak grammar ya, itu nggak dibahas lagi. Tapi teman-teman akan fokus membedah, mengeksplorasi soal-soal IELTS. Karena to be honest, di ujian IELTS nanti bakalan banyak jenis-jenis soal yang mungkin bisa teman-teman hadapi, dan kita nggak tahu yang mana jenis-jenis soal yang teman-teman akan hadapi. Ya misal di reading aja ini ada beberapa jenis ya, ada table completion, ada short answer, ada matching information, ada matching headings ya, matching features, dan teman-teman bisa cek, okay? Sebelum ambil IELTS Preparation Course, teman-teman bisa cek ke website IDP IELTS ya, ielts.idp.com, and it's completely free dan bener-bener dia gratis, dan ada 82 materi yang bisa teman-teman pelajari. Ingat, gratis. Jadi cuma teman-teman perlu motivasi aja, kemauan yang kuat untuk belajar ya. And then hari ini kita bakalan mengambil salah satu contoh soal ya, dan akan kita bedah dan jawab bareng-bareng, yang dimana contoh soal ini kita harus jawab dengan true atau false atau not given. Langsung aja kita buka soalnya ya. I think yang mana tadi ya? Identifying ini ya. Oke. Ini benar nggak sih? Kita lihat ya. Oke. Ya benar ya, true atau false atau not given. Jadi disclaimer juga, saya belum pernah buka soal ini ya. So this is my first time, dan kita akan membedah sama-sama soal ini dan jawab sama-sama juga ya. So I'm gonna test myself.
I'm gonna challenge myself ya. Dan silakan teman-teman nikmati video ini ya. Sit back, relax, and have your snacks. Oke? Ikutan baca juga ya. Dan di sini juga ada kunci jawabannya yang belum saya cek dan kita akan cek sama-sama nanti di akhir sesi ya. Oke. So, judulnya adalah London to Brighton Bike Ride. Dan teman-teman, sebelum mengerjakan soal IELTS, ada baiknya teman-teman itu memahami tugasnya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada tulisan read the text below and answer questions 1 to 8. Jadi baca dan jawab pertanyaan 1 sampai 8. Let's see, 1 sampai 8. Oke, lumayan ya. Lumayan banyak. Oke lah. Ini juga ada di halaman kedua ya. Ini sekarang kita di halaman 1. Oke, lalu kita mulai aja ya dengan membaca Bismillah. Oke. Semoga berjalan lancar ya. So, judulnya adalah London to Brighton Bike Ride. Naik sepeda dari London ke Brighton. Oke, the start. Oke, awal mulanya the bike ride starts at Clapham Common Tube Station. Kalau teman-teman ketemu kata yang awalannya itu huruf kapital ya kayak ini, Clapham Common, then it must be ya nama tempat, nama orang, nama hotel, pokoknya nama-nama yang sifatnya itu khusus ya. So I'm gonna take some note here in my mind ya di kepala saya. Clapham Common Tube Station. Jadi stasiun Clapham Common. Oke. Poin 1, your start time is indicated by the color of your body number in this pack. Jadi waktu memulainya itu ditandai atau teman-teman bisa lihat waktu mulainya dari warna, oke, the color of your body number, warna badan nomor in this pack, di dalam pack ini ya. It is also printed on the address label of the envelope, dan dicetak juga di halaman, di label halaman di envelope. Envelope itu kayak map gitu ya, yang bisa diisi dengan berkas-berkas. Please arrive no earlier than 30 minutes before that time. Jadi kita nggak boleh telat, oke? Dan kita harus sampai please arrive no earlier than 30 minutes. Jadi kita harus sampai, nggak boleh lebih awal 30 menit dari waktu yang ditentukan. Jadi kita sampainya itu harus at least 29 menit sebelum waktunya mulai. Kalau 31 menit terlalu cepat, ya mungkin itu aturannya ya. Jadi seenggaknya 29 menit lah ya untuk waktu yang aman. Jadi sebelum mulai acaranya 29 menit sudah harus sampai. Mungkin begitu ya. We allocate an equal number of cyclists for each start time to ensure a steady flow. Kita sudah memposisikan atau menempatkan equal number of cyclists. Jadi cyclist itu pesepeda ya. Jadi pesepedanya itu ditentukan berapa, misalnya 10 ya. For each start time to ensure a steady flow. Jadi mereka itu supaya mulainya itu lancar, mereka sudah bikin kayak group of cyclists ya, yang disesuaikan untuk memulai ya. Jadi mungkin jam 6 10 pesepeda ya, lalu jam 6:05 10 sepeda lagi. Jadi nggak semuanya langsung balapan ya, atau nggak semuanya langsung goes. Please keep to the time you've been given so we can keep to our schedule and avoid delaying other riders and prevent bunching further down the route. Oke. Jadi kita harus mempertahankan ya, atau kita harus benar-benar ikut waktu yang sudah dikasih ke kita supaya kita bisa ikut jadwal dan menghindari delay ya. Jadi nggak telat
Oke, dan kita nggak menghambat pesepeda lain, other riders, and prevent bunching further down the road. I think bunching itu dikasih kayak tanda kutip ya. Itu mungkin kayak apa sih namanya kalau kita lagi jalan ya, terus kita itu terlalu rame, jadi kayak kita ngalangin jalan orang lain ya. Jadi kalau kita main sepeda mungkin 10 orang baris di dalam satu lane ya, dalam satu baris, itu bakalan susah orang yang naik motor atau naik mobil ngelewatin kita ya. Okay, an information point, toilets and refreshment stands will be open from very early in the day. Jadi ada informasi poin ya. Information point. Okay, I'm not sure about this. Karena dia menggunakan huruf kapital ya di awal katanya. Point, information point, I don't know. Toilets and refreshment. Toilets itu berarti tempat kita untuk buang air, dan refreshment itu berarti mungkin minuman ya, lalu cemilan. Biasanya kalau kita naik sepeda itu kan harus banyak minum ya, dan cemilannya harus yang kayak mudah untuk dimakan, kayak coklat bar ya, mungkin pisang dan lain-lain. Jadi akan dibuka, will be open from very early in the day. Jadi akan dibuka awal pada hari yang sama. And then ride carefully is the second point ya. Jadi kita harus berkendara dengan hati-hati. We put together as many facilities as possible to help ensure you have a trouble-free day. Kita sudah mengumpulkan, put together as many facilities as possible, sebanyak mungkin fasilitas untuk memastikan kita itu harinya tidak bermasalah. Jadi kita everything goes well ya, everything runs smoothly. Jadi itu harapannya dengan dibuatnya atau disiapkannya fasilitas selengkap mungkin. But we also rely on you to ride safely and with due consideration for other cyclists and road users. Dan kita juga berharap ya, rely on itu sebetulnya kalau kita terjemahkan artinya adalah bergantung, tapi di sini mereka juga berharap artinya ya, secara konteks mereka berharap kita berkendara dengan hati-hati and with due consideration, dengan pertimbangan atau kita juga mikirin ya pesepeda lainnya dan pengguna jalan lainnya. Although many roads are closed to oncoming traffic, this is not always the case, and you should be aware of the possibility that there could be vehicles coming in the opposite direction. Walaupun banyak jalan yang sudah ditutup, untuk oncoming traffic, untuk ya lalu lintas selanjutnya, lalu lintas yang akan ada nanti, this is not always the case. Ya, kita nggak bisa betul-betul mengharapkan ditutupnya jalan ini, dan kita tetap harus hati-hati dengan adanya kemungkinan ya, be aware of the possibility that there could be vehicles, that kalau nanti bisa ada kendaraan yang datang dari depan kita. Jadi the opposite direction. So kita ke sini ada kendaraan dari sini, ya. So we need to look out. Please do not attempt a reckless overtaking whilst riding. Remember, this is not a race. Ya, ini riding, not racing ya, bukan balapan. Jadi kita nggak boleh, please do not attempt, jangan coba-coba ya menyalip ya, reckless itu secara ceroboh atau secara sembarangan ketika kita riding. Remember, it is not a race. Ini bukan balapan, ini adalah acara riding. Follow all instructions. Harus ikuti semua instruksi. Every effort is made to ensure that the route is well signed and marshaled. Oke, jadi semua upaya itu sudah dibuat untuk memastikan kalau jalurnya itu sudah ditandai dan diawasi. Marshal itu kayak orang yang jagain rute jalan ya. Jadi kayak kalau kita mau belok, nanti ada yang jagain dan dia ngasih tahu, oh belok kiri, itu marshal. Oke?
Please obey all directions from police and marshals on the route. Dan kita harus memastikan, kita harus patuh, dengan arahan dari polisi dan marshals on the route yang ada di rute. If you hear a motorcycle marshal blow his or her whistle 3 times, move left. Dan kalau kita ingat, ini informasi penting banget ya, karena informasinya dia khusus sifatnya. Dan kita harus ingat, kalau kita dengar marshal yang naik motor, ya tiup, blow her or his whistle, tiup flute-nya, atau apa sih namanya bahasa Indonesia, peluit ya, 3 kali, berarti kita harus belok kiri ya. Ingat, 3 kali belok kiri. Wear a helmet, ini aturan khusus juga. Every year we are delighted to see more riders wearing protective helmets. Kita setiap tahunnya itu sangat senang, sangat bangga ya, karena makin banyak riders yang menggunakan helm pengaman. But we would like to see every cyclist on the ride wearing one. Tapi kita juga pengen lihat itu di para pesepeda ya. Para pesepeda menggunakan helm juga. More than half of reported injuries in cycling accidents are to the head. Jadi hampir separuh dari kecelakaan sepeda itu dia yang kena kepala. And the helmet gives the best protection when the head hits the ground. Dan helm itu bisa berfungsi dengan baik, sebagai pengaman ketika kepala kita ya kena lantai ya. Itu emang seperti itulah fungsi dari helm ya. And then attracting assistance. If you have an accident, kalau kita kecelakaan, ask a marshal for help. Kita minta tolong sama si marshal atau pengawas tadi. They are in contact with the support or emergency services. Mereka itu punya kontak untuk support ya, untuk pendukung dan layanan darurat, to call for help from our motorcycle marshals. Jadi untuk minta tolong, marshal yang naik motor, give a thumbs down signal. Jadi kita kasih tanda kayak gini, thumbs down. This is thumbs up. This is thumbs down. Ya gampang ya. The marshal will do all she or he can to help. Jadi si marshal akan melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk membantu. Providing he or she is not already going to a more serious accident. Supaya apa namanya? Providing she or he is not already going to a more serious accident. Mungkin maksudnya supaya enggak makin parah ya kecelakaannya ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang jatuh naik sepeda, nanti bakalan marshalnya itu ngebantuin untuk mengarahkan cyclist yang lain ya, pesepeda lainnya. If a motorcycle marshal slows down to help you, jadi kalau ada si pengawas yang naik motor ini melambat dari sambil berkendara untuk membantu, you have just stopped for a rest and don't need help, please give a thumbs up signal and he or she will carry on. Jadi kalau kita itu kelihatan untuk butuh bantuan ya, tapi kita cuma ternyata bukan mau dibantuin secara medis ya, kita cuma mau berhenti dan istirahat aja, kita nggak perlu bantuan nih, kita cuma perlu ngasih thumbs up ya, kasih jempol gini ya ke si marshal itu, supaya si marshalnya bisa lanjut naik motor ya ke depan sana. Remember, thumbs down means I need help. Jadi kalau butuh bantuan kasih thumbs down, kalau kasih thumbs up. Lanjut lagi ya, in case of breakdown, revert to your route map and make your way to a mechanic's point. Jadi kita lihat map dan kita harus jalan mengarah ke titik mekanik. Mechanical assistance is free when you show your rider identity card. You just pay for the parts. Jadi mechanical assistance atau mekaniknya itu gratis dengan cara kita menunjukkan ID card kita sebagai rider ya. Jadi kita cuma bayar untuk partsnya aja. Kalau kita harus ganti parts ya, misal ganti rantai, ganti
oli, ganti ban dan macam-macam ya. Ingat, parts-nya aja yang harus kita bayar, bukan service-nya, oke? Refreshment stops ya. Jadi pemberhentian untuk minum ya atau untuk makan-makan kecil. Look out for this along the route. Jadi kita harus perhatikan untuk refreshment stops ya, supaya kita bisa minum ya. Jadi kita harus perhatikan jalan. Most are organized by voluntary clubs. Most are organized by voluntary clubs and their prices give you real value for money. Jadi hampir semua refreshment stops ini ya yang menyediakan minuman dan makanan-makanan kecil ini itu dari klub atau dari komunitas dan harganya itu benar-benar value for money, which means dia nggak mahal. Dia harganya seimbang, nggak cari cuan di situ ya. They are also raising money for their local communities and the British Heart Foundation. So please give them your support. Dan mereka juga sedang ngumpulin uang for their local communities ya. Jadi untuk komunitas lokal mereka and the British, dan ada komunitas British Heart Foundation. Jadi kasih support kalau bisa untuk mereka. Rain or shine, be prepared. Ya, jadi hujan atau cerah, siapkan diri kalian. In the event of very bad weather, watch out for signs to wet weather stations and route. Jadi kalau cuaca buruk, ya hujan ya, kita harus perhatikan for signs to wet weather stations and route. Kita harus perhatikan tanda-tanda wet weather stations. Mungkin stasiun ketika yang atau stasiun yang bisa kita jadikan tempat berlindung waktu hujan ya. Good waterproofs like a cycle cape. Cycle cape itu pelindung kepala ya. Jadi pelindung kepala untuk pesepeda or essential. Essential means important ya. Essential itu penting. Our first aid staff can only supply bin liners and by the time you get one you may be very wet. Mungkin staff mereka yang ngebantu-bantu itu tugasnya cuma bisa kasih bin liners. Bin liners itu I don't know bentuknya kayak gimana ya, tapi dia itu mungkin untuk pelindung juga supaya kita nggak basah. Tapi kalau mereka itu ngasih kita bin liners itu, ya mungkin kita udah basah kuyup duluan ya, telat ngasihnya ya. However, the English summer is unpredictable. Jadi English summer itu suatu keadaan musim panas ya di UK sana, di Inggris, yang dia itu tidak bisa diprediksi. Jadi walaupun dia musim panas tetap aja hujan. It may also be hot, so don't forget the sun protection cream as well. Jadi bisa aja panas banget, bisa aja hujan. Jadi jangan lupa sun protection cream ya, sunblock atau sunscreen ya biasanya ya. Dan di sini diganti jadi sun protection cream as well juga. As well itu juga. If you have to drop out, dan kalau drop out I think like fully stop ya, berhenti, we will try to pick up your bike for you on the day. Nanti bakalan dijemput sepedanya. Call bike events ya 01225310859. No more than 2 weeks after the ride to arrange collection. Alright. Ini maksudnya adalah mereka bisa bantu kita untuk jemput sepeda kita. Ya, dan kita itu bisa minta tolong dengan menghubungi nomor tadi ya. No more than 2 weeks after the ride to arrange collection. Tidak lebih dari 2 pekan setelah acara tadi ya untuk dijemput. Jadi supaya sepeda kita bisa dijemput, kita telepon nomor tadi tidak lebih dari 2 pekan setelah acara. Jadi 2 pekan itu maksimalnya supaya sepeda kita bisa dijemput. Sorry, we cannot guarantee this service nor can we accept liability for any loss or damage to your bike. Dan mereka juga nggak bisa menjamin layanan ini
Maksudnya nggak bisa menjamin semuanya bakal kebagian. Dan kalau ada kerusakan mereka juga nggak bisa bertanggung jawab. Bike events will hold your bike for 3 months. Dan bike events, acara ini bisa bantu untuk ngejagain sepeda kalian itu selama 3 bulan. After which it may be disposed of. Dan kalau sudah lewat dari 3 bulan bakalan dibuang sepedanya. You will be charged for all costs incurred in returning your cycle. Dan kalian yang bayar semua biaya pengembalian sepedanya. Okay. Alright, so I'm gonna do number one. Number one, saya catat ya di HP deh ya. I think jawabannya supaya saya bisa ingat nanti dibandingin di bawah ya. Answers. You should not arrive more than half an hour before your allocated starting time. More than half an hour? Let's see. Kita ke atas lagi ya. Lupa saya. 30 minutes. Arrive no earlier. Jadi nggak boleh lebih awal 30 menit. Oke, lebih awal 30 menit. Di sini ditulis apa? Kita sudah harus sampai ya. Oh, kita nggak boleh sampai. Kita nggak boleh sampai lebih dari setengah jam before you're allocated. Okay, that's true I guess ya. Itu true. Number 2. Your rider identity card will be sent to you before the event. That's true. Itu benar juga. No. This is not given. Ya, not given. Karena nggak ada informasi disebutin ya. Cuma tadi memang dibahas kalau ada fungsinya aja rider identity card. Oke? Tapi kapan dikasihnya itu nggak ada disebutin. Number 3, some roads may have normal traffic flow on them. Yeah, this is true ya. I'm gonna go with true. 4, helmets are compulsory for all participants. Compulsory. I don't think. I'm gonna go with false ya. Mereka itu cuma kayak berharap aja menggunakan helm ya. Refreshments are free for all. Oh no, this is false ya. Salah. Karena refreshment tadi itu bayar ya. Ada tulisan value for money di bagian sini ya. Refreshment stops. Value for money. And then if you need a rest, you must get off the road. Kalau butuh istirahat, kita harus keluar dari jalur. Iya, emang iya sih harusnya ya. But I don't think ini dibahas ya, not given. Maksudnya tadi kalau kita lihat ya yang dibahas itu kalau kita misalnya baik-baik aja, ya kita kasih jempol ya. Jadi misalnya kita cuma capek nih, tapi bukan cedera, and we can continue after some time to rest ya, kita bisa lanjut setelah istirahat ya, kita kasih jempol aja. Oke, tapi kalau kita butuh bantuan ya kita kasih thumbs down. Dan gak ada dibahas tentang ini ya, kalau kita butuh istirahat kita keluar dari jalur. No. 7, first aid staff can provide cycle capes. Yup, this is true ya. Bike events will charge you for the return of your bike. That's true. Itu juga benar. Nah, sekarang kita bandingin ya sama kunci jawaban di bawah. Oke, nomor 1 tadi true, not given, bener loh. And then true, bener juga. False, bener juga. Not given, bener. Oh, nomor 7 salah. Saya salah. Nomor 7 itu false jawabannya. Masa sih? Cycle capes. Oh my god, ya cycle capes salah ya. Bukan itu, mereka itu provide ini ya, bin liners. Oh my bad. Kalau cycle cape itu kita sendiri yang bawa. Ya, salah satu ya. Oke lah, mungkin itu aja untuk sesi kali ini ya. Silakan teman-teman explore sendiri untuk reading selanjutnya ya. And then mungkin next saya bakalan bikin listening, oke? Ya, thank you for watching and I'll see you in the next one. Goodbye.